Assalamualaikum semuanya, selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengukuran kinerja berbasis keuangan dengan menggunakan metode EVA atau Economic Value Added. Jadi, apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja berbasis keuangan dan apa manfaatnya? Apa itu metode EVA? Dan juga bagaimana cara menghitung serta analisisnya? Mari simak video ini. Kami akan memulainya dengan memberikan penjelasan mengenai laporan kinerja keuangan. Komponen penting dari dokumentasi perusahaan adalah kinerja keuangannya, yang merinci situasi bisnis terkait penyaluran dana dan penggalangan dana. Hal ini dapat membantu bisnis dalam mengevaluasi metrik keberhasilan keuangannya dari kurun waktu sebelumnya. Laporan kinerja keuangan ini sendiri memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan untuk merumuskan rencana jangka panjang perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi pencapaian perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk melihat seberapa baik operasinya dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai landasan untuk memilih strategi investasi. Yang keempat, memeriksa kinerja bisnis secara keseluruhan. Dan yang kelima, memberikan arahan untuk pengambilan keputusan dan operasi bisnis. Kira-kira untuk apa ya data kinerja keuangan tersebut bagi para investor? Jadi, investor dapat menggunakan data kinerja keuangan ini untuk membantu mereka memutuskan apakah akan tetap menginvestasikan uang mereka dalam bisnis tersebut atau mencari opsi lain. Hasilnya, perusahaan dengan kinerja yang kuat akan memiliki nilai bisnis yang tinggi. Selain itu, jika perusahaan memiliki nilai bisnis yang kuat, investor akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di dalamnya, yang akan menaikkan harga saham. Tujuan. Adapun beberapa tujuan analisis kinerja keuangan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat rentabilitas. Dan yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas. Ada berbagai cara untuk menganalisis evaluasi kinerja keuangan. Salah satunya yaitu EVA atau Economic Value Added. Jadi, EVA itu apa? EVA merupakan persentase tambahan dari tingkat pengembalian atas pengeluaran modal bisnis. Nilai yang diciptakan oleh bisnis dari modal yang diinvestasikan diukur menggunakan EVA. Bisnis tidak menghasilkan nilai dari uang yang telah diinvestasikan investor jika hasil EVA negatif. Sebaliknya, jika hasil EVA positif, bisnis menghasilkan uang dari uang yang telah disumbangkan investor. Selanjutnya, komponen utama EVA. Adapun beberapa pertimbangan khusus dari perhitungan kinerja keuangan. Yang pertama, tidak. Meskipun dapat dihitung secara manual, laporan keuangan perusahaan publik seringkali menyertakan NOPAT. Yang kedua, modal yang diinvestasikan. Jumlah uang yang digunakan untuk mendanai proyek atau bisnis tertentu. Dan yang ketiga, WACC. WACC adalah tingkat pengembalian rata-rata yang dihasilkan dan didistribusikan oleh suatu bisnis kepada investornya. EVA itu ada kelemahan dan kelebihannya nggak sih? Ada, kelebihannya ada 4. Yang pertama, sebagai salah satu cara investor untuk memperoleh data keuangan yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi perusahaan. Yang kedua, membantu para investor untuk mengetahui situasi perusahaan dan memeriksa apakah perusahaan berkinerja dengan baik. Yang ketiga, berbagai suku bunga dan aplikasi untuk berbagai jenis kegiatan. Dan yang keempat, semua unit bisnis bisa memiliki target laba yang sama untuk perbandingan investasi.
Kelemahannya juga ada 4. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan aktivitas tetap tidak dapat diselesaikan melalui analisis EVA. Yang kedua, karena perhitungan EVA memerlukan estimasi biaya modal, terutama untuk bisnis yang belum terdaftar di bursa saham, penggunaannya tetap menantang. Yang ketiga, tidak dapat memperkirakan laba atas pengeluaran. Dan yang keempat, tidak dapat mempertimbangkan ukuran bisnis perusahaan. Cara hitungnya gimana? Mari kita bahas langkah-langkah perhitungan EVA. Yang pertama, hitung NOPAT. NOPAT yang mencapai biaya penyusutan tetapi tidak termasuk biaya bunga pinjaman adalah laba dari operasi bisnis setelah dikurangi pajak penghasilan. NOPAT sama dengan EBIT dikali dalam kurung 1 dikurangi pajak. EBIT sama dengan laba sebelum bunga dan pajak. Tax sama dengan beban pajak dibagi laba bersih sebelum pajak dikali 100%. Yang kedua, hitung investors capital. Jumlah semua pinjaman, tidak termasuk pinjaman jangka pendek, bebas bunga seperti hutang dagang, biaya terakumulasi, pajak terutang, dan uang muka klien dikenal sebagai modal investasi. Rumusnya, invested capital sama dengan dalam kurung uang total ditambah ekuitas dikurangi utang jangka pendek. Yang ketiga, hitung WACC. Perhitungan WACC memerlukan informasi mengenai proporsi modal, tingkat biaya modal dari ekuitas, dan tingkat pajak terlebih dahulu. Rumusnya WACC D kali RD 1 dikurangi tax ditambah E kali RE, yang dimana D sama dengan utang total dibagi utang dan ekuitas total dikali 100%, RD sama dengan beban bunga dibagi utang jangka panjang total dikali 100%, E sama dengan ekuitas total dibagi utang dan ekuitas total dikali 100%, RE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas total dikali 100%, dan tax sama dengan beban pajak dibagi laba bersih sebelum pajak dikali 100%. Yang keempat, capital charges dipahami sebagai modal yang diinvestasikan oleh perusahaan atau dengan kata lain sebagai rata-rata tertimbang biaya modal. Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Rumusnya, capital charges sama dengan WACC dikali IC. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi dari kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit mengenai contoh soal beserta analisisnya. Contoh soal: pelajari ikhtisar laporan keuangan perusahaan ABC untuk jangka waktu 3 Desember 2020. Total hutang jangka panjang sebesar 100 juta, total hutang jangka pendek sebesar 120 juta, ekuitas sebesar 300 juta, total hutang sebesar 220 juta, laba sebesar 250 juta, beban bunga sebesar 80 juta, dan pajak sebesar 10 juta. Hitunglah EVA perusahaan ABC tersebut. Yang pertama, menghitung NOPAT atau Net Operating After Tax. NOPAT sama dengan EBIT dikali dalam kurung 1 dikurangi pajak. EBIT sama dengan laba sebelum kena bunga dan pajak. NOPAT sama dengan dalam kurung laba usaha ditambah beban bunga dikurangi pajak. Jadi, NOPAT perusahaan ABC adalah NOPAT sama dengan dalam kurung 250 juta ditambah 80 juta dikurangi 10 juta sama dengan 330 juta dikurangi 10 juta, totalnya 320 juta. Yang kedua, WACC. Rumusnya D kali RD 1 dikurangi tax ditambah E kali RE. D sama dengan D kali RD 1 dikurangi tax ditambah E kali RE sama dengan D-nya 42,31% dikali RD 80%, 1 dikurangi tax-nya 4%,
E 15,38% dikali RE 80% sama dengan 0,4231 dikali 0,80, 1 dikurangi 0,04 ditambah 0,1538 dikali 0,80 sama dengan 0,3385 dikali 0,96 ditambah 0,1230 sama dengan 0,3245 ditambah 0,1230, totalnya 0,4475. Yang ketiga, IC sama dengan Rp 220 juta ditambah Rp 300 juta dikurangi Rp 120 juta sama dengan Rp 520 juta dikurangi Rp 120 juta sama dengan 400 juta. Yang keempat, CC sama dengan WACC dikali IC. WACC-nya 0,4475 dikali IC 400 juta, totalnya 179 miliar. Yang kelima, menghitung EVA. EVA sama dengan NOPAT dikurangi capital charges. NOPAT sebesar 320 juta dikurangi capital charges sebesar 179 juta, totalnya 141 juta. Analisis EVA perusahaan ABC. Dari perhitungan di atas, kita dapat menganalisis hasil Economic Value Added atau EVA untuk perusahaan ABC sebagai berikut. Yang pertama, NOPAT atau Net Operating After Tax. NOPAT sebesar 320 juta menunjukkan laba operasional bersih setelah pajak yang substansial. Beban bunga sebesar 80 juta ditambahkan kembali ke laba untuk menghilangkan efek keputusan pembiayaan atau pendanaan. Beban pajak yang rendah sebesar 10 juta memberikan keuntungan pada perusahaan untuk menghasilkan NOPAT yang tinggi. Yang kedua, WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Biaya modal rata-rata tertimbang yang tinggi ditunjukkan oleh WACC sebesar 0,4457. Presentase utang struktur modal sebesar 42,31% merupakan hal yang perlu diperhatikan. Biaya pembiayaan yang tinggi ditunjukkan oleh biaya utang dan biaya ekuitas yang melebihi 80%. Tarif pajak yang rendah 4% membantu untuk menurunkan biaya modal efektif. Yang ketiga, Invested Capital atau IC. Modal yang diinvestasikan setelah dikurangi utang jangka pendek sebesar 400 juta. Struktur modal menunjukkan kombinasi antara utang sebesar 220 juta dan ekuitas sebesar 300 juta. Pengurangan utang jangka pendek sebesar 120 juta berfokus pada investasi jangka panjang. Yang keempat, Capital Charges atau CC. Capital Charges sebesar 179 juta merupakan biaya yang harus dibayar perusahaan. Yang kelima, EVA atau Economic Value Added. EVA positif sebesar 141 juta menunjukkan perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis. NOPAT yang tinggi sebesar 320 juta mampu untuk menutupi capital charges sebesar 179 juta. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen berhasil menggunakan modal secara efektif untuk menghasilkan return di atas biaya modalnya. Kesimpulannya, perusahaan ABC menunjukkan kinerja yang baik dengan EVA positif meskipun biaya modal WACC cukup tinggi. Perusahaan juga mampu menghasilkan NOPAT yang lebih tinggi. Manajemen juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain 1. Mengoptimalkan struktur modal untuk menurunkan WACC. 2. Mengelola utang jangka pendek dengan lebih efisien.
3. Mempertahankan efisiensi operasional agar NOPAT tetap tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami bukan makhluk sempurna. Dan yang sempurna hanyalah kenangan kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami bukan makhluk sempurna. Dan yang sempurna hanyalah kenangan kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.